Nah, teman-teman, ini adalah lingkungan persekolahan SMA Santo Petrus Ketapang. Di sini bagian halaman depan sekolah. Kita akan melihat-lihat lingkungan sekolah SMA Santo Petrus Ketapang. Ya. Kita akan masuk ke bagian dalam sekolah. Ini kita mulai di bagian paling depan, mulai dari gerbang sekolah. Nah, baik teman-teman, tetap mengikuti saya. Ya, ini lingkungan SMA Santo Petrus. Di depan sana adalah kantin sekolah. Ini ada gazebo-gazebo untuk anak-anak beristirahat sambil menikmati makanan ketika mereka membeli jajanan di kantin sekolah. Baik, ini adalah lingkungan di bagian paling depan sekolah. Ya, bisa kita lihat bersama. Suasana yang masih begitu asri ketika kita berada di lingkungan sekolah, juga hawanya terasa sejuk, segar, sehingga membuat kita nyaman dan betah sambil belajar dan mengajar di SMA Santo Petrus. Kita akan masuk ke bagian dalam. Ya. Ini di bagian depan sekolah. Ini ada piala-piala yang sudah diperoleh SMA Santo Petrus dengan berbagai event dan perlombaan yang telah dimenangi oleh sekolah SMA Santo Petrus. Ini etalase yang khusus menyimpan piala-piala yang pernah diraih oleh siswa-siswi SMA Santo Petrus. Baik, kita lanjut lagi. Ya, beginilah keadaan SMA Santo Petrus di saat pagi hari. Kebetulan saya mengambil gambar ini, siswa-siswi belum masuk sekolah karena terkendala masalah pandemi COVID-19. Ya. Ini contoh pakaian seragam SMA Santo Petrus. Anak-anak menggunakan pakaian yang rapi dan sesuai dengan aturan sekolah. Ya. Ini lingkungan sekolahnya di bagian dalam. Baik, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lingkungan sekolah SMA Santo Petrus. Di lorong sana, tepat di sebelah pintu, adalah ruang perpustakaan. Ini masih terkunci karena sekolah juga masih belum masuk seperti biasa. Saat ini juga karena kebetulan libur kenaikan kelas. Ya, harapan kita semua semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga anak-anak juga bisa bersekolah sebagaimana mestinya. Ya, ini kita bisa lihat lingkungan bagian dalam SMA Santo Petrus. Di dalam juga penuh dengan taman-taman, sehingga semakin membuat suasana semakin nyaman ketika berada di lingkungan SMA Santo Petrus. Ya, kita tetap berusaha, berupaya untuk menekankan kepada anak-anak bahwa kita harus tetap menjaga
mencintai dan memelihara lingkungan dimanapun kita berada. Ya, di sana ada WC Putra tepat di pojok sini. Ya, ada WC Putra. Kita lanjut teman-teman. Nah, bagi teman-teman khususnya di wilayah Kabupaten Ketapang yang barangkali ada anak-anaknya yang saat ini bersekolah di kelas 9 sekolah menengah pertama, maka jangan ragu untuk bergabung di tempat kami di SMA Santo Petrus Ketapang. Nah, inilah sekolah kami yang masih hijau, rindang. Teman-teman bisa lihat di dalam sekolah terdapat banyak taman, lingkungannya yang luas. Ya baik, kita bisa lihat bersama-sama. Ini di depan saya ini kita menuju hall sekolah. Biasanya di hall ini atau di aula ini anak-anak bersama Bapak Ibu guru mengisi waktu istirahat ataupun bisa digunakan sebagai tempat sarana belajar di aula ini. Ya. Barangkali ada teman-teman yang juga masih belum pernah tahu di mana SMA Santo Petrus dan seperti apa. Nah, seperti inilah keadaan sekolah SMA Santo Petrus. Ini lingkungan tepat di tengah-tengah halaman sekolah. Kita juga semakin berupaya untuk menata taman sebaik-baiknya dengan tujuan semakin membuat siswa-siswi, Bapak Ibu guru, staf, seluruh warga sekolah semakin nyaman dan betah untuk melakukan berbagai kegiatan di sekolah SMA Santo Petrus. Baik, teman-teman. Nah, inilah lingkungan sekolah, tepatnya berada di tengah-tengah seperti tadi yang saya katakan. Masih asri, masih banyak pepohonan. Nah, sekarang kita akan menuju ke tepatnya di belakang sekolah. Kita akan menuju ke sana karena di sana juga ada lokasi bagian divisi pertanian. Baik, ini ada tanaman toga, berbagai macam jenis tanaman. Ada tanaman toga sekolah. Baik teman-teman, kita lanjut. Kita akan melihat-lihat tanaman yang berada di belakang sekolah.
ruang lab komputer. Baik, kita lanjut. Ini ada bagian keuangan, ruang Suster Albertine. Ini juga ada papan mading. Kemudian ini ada WC Putri. WC Putri. Nah, kita akan masuk ke dalam sini. Nah, ini WC Putri. Kita masuk di sini, kebetulan ada greenhouse sekolah. Nah, di sini juga termasuk tempat pembibitan sekaligus pengolahan untuk divisi pertanian. Nah, ini teman-teman, untuk divisi pertanian biasanya untuk mengolah tanah-tanah sebelum ditempatkan di pot atau polybag, biasanya di sini tempatnya. Nah, ini salah satu bibit tanaman labu yang nanti kita akan lihat bersama tepat di belakang sekolah ini, yang sudah ditanam dan menjalar, tinggal nunggu saatnya berbuah nanti. Baik, ini kita lihat, ini juga ada pupuk yang sudah disiapkan untuk tanaman. Kemudian ini kedepannya juga akan menjadi tempat pembibitan untuk ikan nila, ya. Nah, ini teman-teman, ini greenhouse sekolah. Tanamannya belum banyak yang diganti karena kemarin baru habis diganti beberapa jenis tanaman. Ini ya greenhouse sekolah. Ya, ini tanaman-tanaman yang tersisa di greenhouse ini. Masih ada kunyit. Kemudian ada jahe juga. Ada cabai. Ini ada kencur. Ini ada tanaman jahe. Kemudian juga di sini ada bawang dayak. Kunyit. Ini juga beberapa polybag yang sudah dipersiapkan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang masih dibibitkan dan belum dipindah. Ini cabainya yang sudah hampir siap untuk dipindah ke tanah, tidak di dalam polybag. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Baik. Nah, ini adalah halaman di bagian belakang sekolah. Ini juga ada taman. Selanjutnya di sini ada lapangan bola juga yang bisa digunakan anak-anak untuk bermain sepak bola. Nah, di sini ya teman-teman. Ini lapangan bola SMA Santo Petrus, tepat di belakang Rumah Sakit Fatimah. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ini gedung yang tinggi ini belum selesai 100%, tapi berkisar 70-80%. Dan bangunan 4 lantai ini, 2 lantainya sudah bisa difungsikan.
untuk berbagai kegiatan. Biasanya kita menggunakan gedung Auditorium Agustinian ini. Nah, tadi saya katakan divisi pertanian. Di sini bisa kita lihat kebun sekolah, terutamanya divisi pertanian. Nah, ini adalah kebun kita. Tapi saat ini masih menunggu karena kemarin belum lama kita baru habis panen sawi. Nah, ini juga belum diperbaiki, ada yang atapnya yang rusak. Karena nanti setelah panen kemarin kita tidak langsung tanam, melihat dulu tingkat kesuburan tanahnya. Nah, tidak lama lagi ini akan digarap kembali dan kita akan tanam ulang sayuran sawi ya. Ini ya teman-teman, ini tepat di belakang sekolah SMA Santo Petrus. Baik. Oke. Kita masih lanjut. Ini saya katakan tadi lapangan bola SMA Santo Petrus yang bisa digunakan anak-anak untuk bermain bola kaki. Kita saat ini menuju tanaman labu yang sudah dipindahkan dari tempat pembibitan awal tadi. Ini adalah kebun labunya. Ya. Ini labunya cukup subur karena tanahnya juga tanah yang baik dan juga diberi pupuk. Ini masih belum selesai untuk membuat tempat dia untuk menjalar atau biasa disebut di daerah kami disebut para-para. Ya, seperti ini contohnya. Ini adalah tanaman labu yang sudah menjalar, tinggal menunggu saatnya berbuah. Ya. Itu juga bisa dilihat tanaman kangkung. Baik. Ini lingkungan sekolah SMA Santo Petrus yang cukup luas. Semoga video saya kali ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang lingkungan SMA Santo Petrus Ketapang.
Ini tadi saya katakan gedung auditorium Agustinian yang dimanfaatkan oleh persekolahan Yayasan Pelayanan Kasih Fatima Ketapang untuk berbagai event dan kegiatan diselenggarakan di tempat ini karena bisa menampung siswa-siswi atau para peserta didik yang cukup banyak. Nah, persekolahan SMA Santo Petrus ini adalah sekolah milik Kongregasi Suster Santo Agustinus. Tepatnya berada di bawah naungan Yayasan Pelayanan Kasih Fatima Ketapang. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan.